Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi pembagian pecahan. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran, apa sih pengertian dari pecahan? Pecahan merupakan suatu bilangan yang dapat dibentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Yang mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, secara konsep, pembagian pecahan dengan pecahan ialah mencari banyaknya satuan pengambilan pecahan pembagi sampai habis pada pecahan yang dibagi. Nah, pada selanjutnya akan membahas materi pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa hanya cukup untuk menggunakan tahapan seperti uraian rumus perkalian pecahan. Bedanya dibalik antara penyebut dan pembilangnya, dan kemudian berlaku operasi kali. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba contoh soal berikut ini. 1/3 dibagi 2/5 sama dengan, caranya yaitu 1/3 tetap menjadi 1/3. Kemudian tanda bagi diganti dengan tanda kali. Selanjutnya, bilangan 2/5 kita tukar menjadi 5/2. Setelah itu, baru kita bisa perkalikan semua bilangan. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 5/6. Contoh selanjutnya yaitu Rini memiliki 3/4 meter kayu, kemudian ia memotong kayu tersebut menjadi beberapa bagian, dengan panjang masing-masing potongan kayu menjadi 1/8 meter. Tentukan berapa banyak potongan kayu tersebut. Nah, di sini kayunya kita ilustrasikan jadi beberapa kotak-kotak. Nah, di sini 3/4 meter kayu yang dimiliki Rini. Nah, dibagi menjadi 1/8 meter. Kira-kira 1/8 meter itu bisa menghasilkan berapa potongan? Nah, di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata 3/4 meter kemudian dipotong dengan ukuran 1/8 meter menghasilkan 6 potong dengan ukuran yang sama panjang. Kalau misalkan kita mau jabarin dengan caranya yaitu 3/4 dibagi 1/8 sama dengan 3/4 dikali 1/8. Nah, 1/8-nya itu kita ganti posisinya 8 di atas, 1 di bawah, jadi 8/1. Jadi 3 dikali 8 sama dengan 24, 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Saya Fahira dari kelas 2D. Di sini saya akan membahas tentang pembagian pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Kunci dari pecahan campuran yaitu dengan cara pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pembagian pecahan campuran. Simak ya videonya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal pembagian pecahan campuran. Yang pertama ada pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contohnya itu ada angka 1, 2/5 dibagi 4. Nah, angka 1, 2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 7/5 dibagi 4/1. Pembilang dan penyebutnya tidak habis dibagi, maka kita balik atau kita silang. 7/5 dikali 1/4 sama dengan
7 dikali 1, 7, dan 5 dikali 4, 20. Maka hasilnya 7/20. Nah, selanjutnya ada soal cerita pembagian pecahan. Di kelas Siti dan teman-temannya melakukan praktik membuat kue. Setiap satu kali membuat adonan membutuhkan 1/4 kg tepung. Apabila disediakan tepung 18 kg, berapakah adonan yang dapat mereka buat? Caranya sangat mudah, yaitu tepung yang disediakan yaitu 18 kg, kita bagi satu adonan banyaknya yaitu 1/4 kg. Jadi, ini merupakan pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Bilangan aslinya adalah 18 dan pecahan campurannya adalah 1/4. Yang berikutnya, kita tulis kembali angka 18-nya. Lalu kita ubah pecahan campuran 1/4 ke bentuk pecahan biasa. Caranya kita kalikan 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9 menjadi 9/4. Setelah itu, kita tulis lagi angka 18-nya. Lalu, kita ubah pembagian menjadi perkalian. Dengan syarat, pecahan 9/4 dibalik menjadi 4/9. Nah, ada pembagian yang dicoret antara 18 dengan 9. 18 dibagi 9 yaitu 2. Lalu, tinggal kita kalikan 2 dengan 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi, jawabannya adalah 8 kali adonan yang dapat mereka buat. Nah, gimana nih teman-teman? Sampai sini sudah paham kan? Yang kedua, ada pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya yaitu 2 1/5 dibagi 1/6. Nah, angka 2 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 5 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi 11/5. Lalu kita kalikan dengan kebalikannya, yaitu 6/1. Jadi 11/6 dikali 6/1 sama dengan 11 dikali 6, 66, dan 5 dikali 1, 5. Hasilnya 66/5. Nah, gimana nih supaya kita ubah menjadi pecahan campuran? Jadi caranya 66/5 dibagi 5. Hasilnya 13. 13 dikali 5 hasilnya 65, lalu ditambahkan 1 sehingga menjadi 66. Maka hasilnya adalah 13 1/5. Yang ketiga, ada pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya yaitu 1/2/3 dibagi 2 1/4. Angka 1/2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu menjadi 5/3. Dan yang 2 1/4 kita juga ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 9/4. Lalu kita buat perkalian silang ya. Jangan lupa penyebutnya kita balik atau kita silang.
5/3 dikali 4/9. 5 dikali 4, 20. Dan 3 dikali 9, 27. Jadi 1/2/3 dibagi 2, 1/4, hasilnya adalah 20/27. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal? Ya, pecahan desimal adalah bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Langsung aja ke contohnya. Di sini ada 1/4. Nah, sebelum kita mulai, kita harus lihat penyebutnya dulu nih. Di sini kan penyebutnya angka 4. Kira-kira angka 4 bisa dijadiin angka berapa ya? Angka 10, angka 100, atau angka 1000 nih? Nah, karena angka 4, jadi lebih gampang kita buat jadi angka 100. Jadi angka 4 ini dikali 25. Nah, 4 kali 25 karena di bawah angka 25, maka di atas juga harus dikali 25. Jadi 1 dikali 25 sama dengan 1 kali 25 hasilnya 25 per 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, kita lihat di sini ada dua angka 0. Angka 100 kan 0 ada 2. Jadi kita akan menggerakkan koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 kali. Jadi sama dengan hasilnya 0,25. Langsung aja ke contoh selanjutnya. 1/2. 1/2. Kita lihat juga nih di sini penyebutnya itu angka 2. Kita buat jadi angka berapa ya? Angka 100 atau angka 10 nih. Dua-duanya bisa, tapi lebih baik dan lebih gampang kita buat jadi angka 10 aja. Jadi 2 dikali dengan 5. Karena di bawah itu dikali 5, maka di atas juga kita harus kalikan dengan 5. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5/10. Karena nolnya cuma ada 1, maka kita akan menggerakkan koma dari kanan ke kiri sebanyak sekali. 1 kali saja, yaitu hasilnya 0,5. Wulan membeli terigu 1/5 kg dan gula 1/4 kg di warung dekat rumah. Karena kurang, Wulan membeli gula lagi dengan jumlah 1/2 kg. Berapakah jumlah gula Wulan seluruhnya? Cara pengerjaannya, kita hitung jumlah gula pertama dan gula kedua lalu ditotal. Gula pertama 1/4 kg. 1/4 di sini penyebutnya itu 4. Nah, 4 ini kita ubah jadi angka 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 4 kali 25. 4 kali 25. Karena di bawah itu penyebutnya dikali 25, maka di atas juga dikali 25. Jadi 1 kali 25 sama dengan 25 dan 4 kali 25 adalah 100. Jadi di sini kita lihat ada 2 nol. Maka kita akan menggerakkan koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya itu 0,25. Nah, gula kedua itu 1/2. Di sini penyebutnya itu 2. Nah, penyebutnya ini kita buat jadi lebih mudah angka 10. Jadi 2 kali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 2 kali 5. Sama kayak tadi, kalau di bawah penyebutnya dikali 5, maka di atas juga dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita gerakan karena hanya ada 1 0, maka kita menggerakkan koma dari kanan ke kiri sebanyak sekali. Jadi hasilnya itu 0,5. Nah, total dari gula pertama dan gula kedua dijumlahin. Jadi 0,25 ditambah 0,5 sama dengan hasilnya 0,75. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.